Memasuki Minggu Prapaskah yang kelima, kita akan bersama kembali menghayati kesengsaraan Kristus, dan kita akan mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. 1 Petrus 1 ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari kita bersama menghayati bagaimana kesengsaraan Kristus, dan kita pun juga dipanggil untuk mau mengikut Dia, taat kepadanya. Kidung Jemaat 372, bait 1 dan 3, kita pujikan bersama-sama. Dipersilahkan duduk kembali, kita akan bersama-sama mengakui dosa di hadapan Tuhan dalam doa. Tuhan Allah surgawi, Allah yang senantiasa menyatakan kasih kepada kami, yang selalu memelihara hidup dan kehidupan kami. Saat ini kami bersama datang kepadamu Tuhan. Kami mengakui bahwa dalam hidup yang kami jalani, seringkali tidak berdasar apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Apapun perkataan kami, tindakan kami, dan juga angan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan-Mu. Dan kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus menjadi umat yang taat kepada Tuhan. Inilah doa pengakuan kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 157 bait 1 dan 2. Insan tangis
Setiap kita yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, maka Tuhan berkenan untuk menyatakan kebaikannya, mengaruniakan kepada kita anugerah, sebagaimana dinyatakan dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai dengan 9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita bersama menyambut dengan Kidung Jemaat 369A, bait 1 dan 3. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama merenungkan kesaksian kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan kembali hendak mengajar kami melalui bacaan Injil yang hendak kami renungkan. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami mengerti dan memahaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit."
Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, Saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus.
Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Demikian tadi bacaan Injil kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita pasti punya sebuah harapan. Entah itu harapan ketika kita sedang punya masalah misalnya. Kita berharap masalah itu segera selesai. Atau mungkin juga kita punya sebuah ekspektasi bisa bekerja di sebuah perusahaan yang besar. Atau mungkin juga kita punya harapan untuk bisa mengerjakan sebuah pekerjaan yang memiliki kita bisa mendapatkan uang dari pekerjaan itu. Dan harapan-harapan itu adalah sesuatu yang baik. Kenapa? Karena kalau orang tidak punya harapan, ya sudah pasti dia tidak akan bisa hidup. Nah, tapi pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita punya sebuah harapan?
Dan ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita berharap mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Jangankan dapat pekerjaan. Ngelamar ke sana ke sini tidak dapat. Bukan hanya 1 kali, 2 kali, mungkin sudah berpuluh-puluh kali tidak juga mendapat. Berharap sakit yang dialaminya segera sembuh. Tetapi proses yang sedemikian lama juga tidak kunjung sakit itu sembuh. Bagaimana ketika kita harus menghadapi sebuah realita bahwa harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang harus kita hadapi. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk mengatakan, ya sudah saya terima. Kebanyakan orang akan mengalami kekecewaan. Kebanyakan orang akan mengalami kemarahan. Dan lain sebagainya. Jarang yang bisa menerima, lalu mencoba melihat bahwa di balik apa yang terjadi saat ini, pasti ada sesuatu yang hendak Tuhan nyatakan. Yang hendak Tuhan rencanakan atas hidup kita sebagaimana tema minggu yang lalu. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Nah, bacaan pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita. Bacaan ini memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang menjadi harapan Maria dan Marta ketika saudara laki-lakinya sedang sakit, bisa mendapatkan pemulihan kesehatan, yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan ketika Maria dan Marta percaya bahwa Yesus akan menolongnya sehingga mereka memberikan pesan, bisa saja melalui orang lain untuk datang kepada Yesus, mengatakan bahwa Lazarus saudara Maria dan Marta sedang sakit. Harapannya apa? Harapannya Yesus segera datang. Ya seperti misalnya dalam kehidupan kita bergereja misalnya, Pak, Bu, ini saudara saya sakit. Kan harapannya segera didatangi kemudian didoakan. Nah, Maria dan Marta pun juga punya harapan Yesus segera datang ke rumahnya. Karena sebenarnya kalau sampai kemudian Marta dan Maria itu menyampaikan pesan kepada Yesus, berarti Yesus dan Maria, Marta itu sudah memiliki relasi hubungan yang baik di antara mereka. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, Yesus justru tidak datang. Malah menunda 2 hari lagi di tempat di mana dia sedang berkarya. Yesus mengatakan bahwa di dalam bacaan kita tadi tidak dinyatakan kepada kita bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Penyakit itu tidak membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Pesan, message dari Yesus yang disampaikan kepada orang yang tadinya memberitahu tadi, bawalah ke tempat Maria dan Marta. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lazarus mati, bukan hidup, bukan sembuh dari sakit yang dialaminya. Betapa pedih hati Maria dan Marta yang punya harapan Yesus segera datang menyembuhkan Lazarus, tapi justru Lazarus mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
2 hari setelah Lazarus mati, setelah 2 hari tinggal di mana Yesus berkarya, Yesus kemudian pergi ke rumah Maria dan Marta. Sampai di tempat Maria dan Marta itu adalah hari keempat. Seperti biasa dalam kehidupan orang Yahudi pun, kalau ada bagian dari keluarga yang sedang meninggal, pasti ada orang yang selalu datang untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan penguatan sebagaimana yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, pada waktu itu Yesus datang dan sebelum sampai di rumahnya, Marta menjumpai Yesus, menyampaikan bahwa Lazarus sudah mati. Jika waktu itu engkau datang, pastilah tidak mati. Jadi seperti ada sebuah kekecewaan, kenapa enggak kemarin-kemarin datang? Kenapa baru hari ini? Dia sudah 4 hari loh di dalam kubur. Jadi seperti ada kekecewaan yang terselubung di dalam diri Marta. Lalu melalui bacaan ini kita lihat bahwa kemudian Marta menyampaikan kepada Maria bahwa Yesus datang, dan kemudian Maria bangkit dan dia pergi keluar diikuti oleh orang-orang yang menghiburnya tadi. Mereka berpikir bahwa Maria akan pergi ke kubur Lazarus untuk meratap karena itulah yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi. Artinya Maria dan Marta memahami kedatangan Yesus itu sudah terlambat. Sudah terlambat. Mereka berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Ya sudah, kami harus bisa menerima. Walaupun Yesus mengatakan bahwa dia akan bangkit, mereka pun juga berpikir ia akan bangkit nantinya pada zaman akhir. Mereka belum atau bahkan tidak punya pemikiran akan ada sebuah karya Tuhan yang luar biasa dalam sebuah peristiwa kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perlu dipahami tadi dikatakan hari keempat. Bagi orang Yahudi, ketika orang meninggal itu hari pertama, kedua, dan ketiga itu bisa saja terjadi sesuatu. Artinya bisa orang yang dikatakan meninggal itu ketika hari kedua bisa kalau kita itu mati suri begitu ya. Nah, tetapi kalau sudah hari keempat ya sudah tidak mungkin lagi. Sudah tidak akan mungkin lagi orang kemudian hidup. Jadi bagi Maria dan Marta sudah terlambat. Tetapi Yesus justru mengatakan bahwa ya dalam bahasa saya syukur saya dulu aku nggak datang pada waktu masih sakit. Mengapa? Karena ada karya Allah yang lebih besar lagi ingin dinyatakan kepada mereka. Itulah sebabnya dalam kesedihan Yesus berempati sampai kemudian tadi dikatakan menangis. Berempati kepada Maria dan Marta. Tetapi empati itu tidak hanya berhenti sampai pada menangis, terharu. Yesus ingin melakukan sesuatu. Itulah sebabnya katakan, adikmu dibaringkan di mana? Lazarus dibaringkan di mana? Sudah 4 hari, sudah bau. Sehingga ketika Yesus katakan, buka kubur itu, sudah bau. Ya karena dalam pemahaman orang Yahudi, hari keempat sudah jelas, pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi justru disitulah ketika orang-orang kemudian mau membuka tutup kubur itu, disitulah Lazarus kemudian hidup dan kemudian dia keluar dari kubur itu. Karena zaman orang Yahudi makamnya kan tidak seperti kita digali gitu, tetapi dalam seperti gua, jadi dia keluar. Artinya dia hidup.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang hendak kita renungkan bersama pada saat ini? Yang pertama, Tuhan melakukan karyanya tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Itulah sebabnya jangan kita mendahului apa yang hendak Tuhan nyatakan kepada kita dengan mencari jalan keluar sendiri ketika ada masalah-masalah yang sedang terjadi. Yang kedua, kita melihat bagaimana ketaatan Maria, Marta, dan orang-orang pada waktu itu supaya membuka tutup kubur itu. Mereka lakukan. Walaupun dalam pikiran mereka itu sudah bau, sudah nggak mungkin hidup, tapi mereka lakukan itu dalam permasalahan yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan menyapa kita baik melalui firman-Nya, melalui orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan, walaupun dalam pikiran kita katakan tidak mungkin, tapi lakukan apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Ketika itu kita lakukan, akan mendapatkan kehidupan. Karena kita bisa melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa. Mari kita bersama-sama menghayati bagaimana karya Yesus dalam kehidupan umat dan kita memiliki ketaatan kepadanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, kita ikrarkan iman pengakuan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menyerahkan pergumulan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan pergumulan hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga kami tetap dapat melewati hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami bersama dengan Tuhan. Kesulitan demi kesulitan boleh kami lalui oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menyerahkan akan setiap pergumulan hidup kami, karena kami menyadari tanpa pertolongan, tanpa penyertaan, dan tanpa kemurahan Tuhan kami tidak dapat menjalani hidup ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hendak terus belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat kepadamu, agar supaya apa yang kami kerjakan senantiasa kami kerjakan bersama dengan Tuhan. Apa yang kami pergumulkan, senantiasa kami pergumulkan bersama dengan Tuhan. Kami memohon berkat atas kesehatan bagi kami semuanya, seluruh jemaat Philadelphia, baik dari anak-anak sampai dengan Adi Yuswo. Berkat Tuhan melimpah atas kami dalam kesehatan, kekuatan, sukacita, dan pengharapan, agar kami terus dapat melewati hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul untuk mendapatkan pemulihan kesehatan karena sakitnya. Kiranya Tuhan terus berkarya atas mereka, agar mereka tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kami menyerahkan sepenuhnya akan keberadaan saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ibu Nugroho Yulianto, Bapak Suratijo, Bapak Nugroho Triasmantio, Saudara Tias Prasetyo, Saudari Wiwi, berkenan Tuhan menjamah sakit penyakit yang dialami mereka, supaya mendapatkan pemulihan, karena kami percaya karya Tuhan terus ada dalam kehidupan kami. Keluarga yang mendampingi, kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan kekuatan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan kami, dalam pekerjaan kami, dalam tanggung jawab kami, di tengah kehidupan bergereja, di tengah kehidupan berkeluarga, di tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Kemurahan Tuhan senantiasa kami mohon, supaya kami terus dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan terkait dengan ekonomi, rumah tangga, jemaat Philadelphia, kiranya Tuhan terus menolong kami untuk berjuang, untuk berharap, untuk bekerja keras bersama dengan Tuhan. Karena berkat itu berasal dari Tuhan. Dan ketika kami melakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, berkat Tuhan pasti terus akan melimpah atas hidup kami. Kami menyerahkan kondisi kesehatan anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati, dan bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan pun juga memberikan jalan atas pekerjaan yang diharapkannya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa seruan kami kepadamu Tuhan, kesempurnaannya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami.
Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan dengan dasar dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 363, bait pertama dan kedua. Bagi Yesus kuserahkan. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Saat ini kami boleh mempersembahkan persembahan yang sudah kami persiapkan. Berkat yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami bawa, untuk kami persembahkan, untuk dikelola oleh jemaat-Mu di Philadelphia ini. Tuhan, terlebih ajar kami untuk bisa mempersembahkan tubuh kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan hari lepas hari untuk selalu bisa bersyukur, selalu bisa berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus untuk belajar taat kepada Allah kita. Kita selalu bertekun di dalam Dia supaya kita bisa melewati segala sesuatu yang terjadi atas hidup dan kehidupan kita. Kita bersama bangkit berdiri menyanyikan Kidung Jemaat 308, bait 1 dan 2. Ikut
kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus tercurah atas kita semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya.